Tol Jogja Bawen, ruas Sleman Banyorejo terus digarap dan ditargetkan beroperasi pada awal tahun 2025. Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Jalan Tol PT Jasa Marga Jogja Bawen terus mempercepat penyelesaian konstruksi tol Jogja Bawen sepanjang kurang lebih 76 km. Tol ini akan terhubung dengan tol Trans Jawa ruas Semarang Solo dan juga tol Jogja Solo. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak sedulur semua untuk melihat progres pengerjaan dari ruas Junction Sleman hingga wilayah Tirto Adi. Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Pokoknya ora mandek, senajan denggul wes dredeg. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Kita mulai dari Jalan Ngrajek Ketingan yang merupakan salah satu jalan dengan pemandangan terbaik di Kelurahan Tirto Adi. Jalan ini merupakan jalan penghubung antara Dusun Ngrajek dan Dusun Ketingan dengan hiasan pohon mahoni serta persawahan di sekitar jalan. Jalannya sendiri sebenarnya tidak terlalu lebar dan terdapat lubang di beberapa titik. Namun suasana yang ada di sini menjadi nilai plus bagi jalan ini. Nah, sedulur, inilah Jalan Junction Sleman yang juga menjadi penghubung antara 3 jalan tol di wilayah DIY. 3 ruas tersebut yaitu tol Jogja Solo dan tol Jogja YIA yang oleh pelaksana proyek sering disebut tol Solo Yogyakarta YIA. Selain ruas tersebut, masih ada tol Jogja Bawen yang langsung menuju Semarang melalui Magelang. Sehingga arus dari Solo akan menuju ke Jogja Bawen bisa lewat lokasi ini. Begitu juga dengan Jogja YIA akan ke Jogja Bawen juga melewati kawasan persimpangan ini tanpa harus berhenti. Pembangunan tol Jogja Bawen yang merupakan bagian dari upaya untuk memperbaiki infrastruktur dan mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya terus berlanjut dengan progres yang menjanjikan. Proyek ambisius ini ditargetkan untuk beroperasi pada awal tahun 2025, menandai sebuah terobosan baru dalam konektivitas dan mobilitas di wilayah ini. Basuki Hadimulyo yang merupakan Menteri PUPR Republik Indonesia meminta Badan Usaha Jalan Tol untuk merumuskan strategi percepatan sehingga tol Jogja Bawen seksi pertama ini dari Sleman sampai dengan Banyorejo Tempel selesai tepat waktu.
Oh ya sedulur, seperti yang diketahui bahwa tol Jogja-Bawen memiliki 6 seksi, yakni seksi pertama Sleman Banyurejo sepanjang 8,25 km, seksi 2 Banyurejo Borobudur sepanjang 15,26 km, seksi 3 Borobudur Magelang sepanjang 8,08 km, seksi 4 Magelang Temanggung sepanjang 16,46 km, seksi 5 Temanggung Ambarawa sepanjang 22,56 km, dan seksi 6 Ambarawa Junction Bawen yang terkoneksi langsung dengan tol Semarang Solo sepanjang 5,21 km. Sedulur, gambar ini diabadikan pada pukul 6.30 pagi waktu Indonesia bagian Barat, sehingga belum ada aktivitas pekerja proyek yang melaksanakan pekerjaan di pagi hari ini. Tol Jogja-Bawen seksi 2 Banyurejo Borobudur nantinya akan memiliki akses menuju ke Candi Borobudur, dan proyek konstruksinya dimulai pertengahan bulan April tahun 2024, berawal dari Simpang Susun Banyurejo yang ada di Bligo, Kecamatan Ngeluar, Kabupaten Magelang, sampai dengan Gerbang Singa, Mongkit, Magelang. Tol Jogja-Bawen dibangun PT Jasa Marga Jogja-Bawen atau JJB, dan tol ini melintasi 2 provinsi, yakni Jawa Tengah sepanjang 66,32 km, serta DIY sepanjang 8,8 km. Tol Jogja-Bawen seksi pertama dibangun melayang di atas selokan Mataram. Tol ini juga dilengkapi dengan 25 box culvert yang rencananya dipasang di sepanjang ruas Sleman Banyurejo. Box culvert memiliki fungsi untuk kedap terhadap air tanah, sehingga sangat cocok untuk digunakan pada konstruksi bawah tanah, terutama untuk saluran air. Keseluruhan proyek ini tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur jalan tol, tetapi juga meliputi pembangunan fasilitas pendukung lainnya seperti rest area, jembatan, serta sistem pengelolaan lalu lintas yang modern. Harapannya, dengan selesainya Tol Jogja-Bawen akan tercipta efisiensi waktu perjalanan, penurunan beban lalu lintas di jalan-jalan utama, dan tentunya peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Dengan target operasional di awal tahun 2025, tol ini tidak hanya menjadi simbol kemajuan infrastruktur, tetapi juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Proyek ini tanpa diragukan lagi akan menjadi salah satu perkembangan infrastruktur di Indonesia.
Jalan tol ini juga diharapkan dapat memperkuat posisi Yogyakarta dalam industri khususnya pariwisata, sehingga akan meningkatkan perannya sebagai daerah pengembangan ekonomi di Pulau Jawa bagian selatan. Peran Yogyakarta sebagai salah satu pusat kebudayaan dan pendidikan di Indonesia juga akan semakin diperkuat dengan adanya Tol Jogjabawen. Mahasiswa, akademisi, dan pengunjung dari berbagai daerah dapat lebih mudah untuk melakukan perjalanan ke Yogyakarta yang pada gilirannya akan meningkatkan pertukaran pengetahuan dan budaya. Di bawah terlihat girder-girder baja yang sudah terpasang dalam pembangunan proyek tol Jogjabawen kali ini. Di sisi lain, dari tempat ini kita nantinya dapat menyaksikan panorama yang begitu indah, baik berupa sawah ladang penduduk, juga perbukitan menoreh di sisi barat, dan perbukitan yang ada di sekitaran Godean, Kabupaten Sleman. Kalau kita menengok ke sisi utara, kita akan melihat gagahnya Gunung Merapi dan Gunung Merbabu di saat cuaca cerah, serta di sisi tenggara, tepatnya di wilayah Magelang, akan terlihat Gunung Sumbing yang sangat cantik. Infrastruktur yang memadai dan modern untuk tol ini juga akan meningkatkan daya tarik Yogyakarta sebagai tuan rumah berbagai event nasional maupun internasional yang dapat menambahkan nilai lebih bagi industri pariwisata. Kegiatan seperti konferensi, pertemuan bisnis, dan event budaya skala besar akan lebih mudah diselenggarakan dengan adanya akses transportasi yang cepat dan efisien. Sedulur, inilah tadi penyusuran kita di ruas tol Jogjabawen paket 1 segi 1 dari Junction Sleman hingga Tirtoadi. Ora mandek, senajan dengkul wis redeg. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Aji Perdana. Sampai jumpa.